Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ada sukacita? Amin. Puji Bapak Yahweh. Langsung aja. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Bapak Yahweh yang saya ambil dari kitab Ezra. Ezra 6 ayat 1 sampai 12. Ya, Ezra 6 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya bersama-sama ya, seperti apa yang boleh tertulis di depan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu Raja Darius membuat suatu keputusan dan mereka menyelidiki di rumah kitab, tempat perbendaharaan yang terletak di sana di Babylon. Dan ditemukan sebuah gulungan di Ahmeta, di istana yang terletak di provinsi Media. Dan di dalamnya tertulis suatu catatan sebagai berikut. Pada tahun pertama Raja Kores membuat keputusan mengenai bait Elohim di Yerusalem. Biarlah bait itu dibangun, yaitu tempat untuk mempersembahkan korban, dan biarlah fondasinya diletakkan dengan kukuh. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dengan 3 lapisan batu besar dan 1 lapis kayu baru. Dan biarlah biayanya dibayar dari istana raja. Dan juga biarlah perkakas emas dan perak di bait Elohim yang Nebukadnezar telah mengambilnya dari tempat suci yang ada di Yerusalem dan membawanya ke Babylon, dikembalikan dan dibawa ke tempat suci yang ada di Yerusalem ke tempatnya. Dan kau harus menyimpannya di bait Elohim. Sekarang Tatnai, gubernur provinsi di seberang sungai itu, Setar-Bosnai serta sahabat-sahabatnya, para pejabat daerah seberang sungai itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan bait Elohim berlangsung sendiri. Biarkanlah gubernur orang-orang Yehudi dan tua-tua orang Yehudi membangun bait Elohim itu di tempatnya. Juga aku telah membuat suatu keputusan mengenai apa yang harus kami lakukan kepada tua-tua orang Yehudi itu untuk pembangunan bait Elohim, supaya biaya yang tepat diberikan kepada orang-orang itu dari kekayaan raja, dari pajak daerah seberang sungai, sehingga mereka tidak berhenti bekerja. Dan yang mereka perlukan yaitu lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk persembahan bakaran bagi Elohim surga, gandum, garam, anggur, dan minyak, sebagaimana para imam di Yerusalem mengatakannya. Biarlah itu diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa henti, supaya mereka dapat mempersembahkan korban yang menenangkan bagi Elohim surga dan berdoa untuk kehidupan raja serta putra-putranya. Aku juga telah membuat keputusan bahwa setiap orang yang mengubah perkataan ini, biarlah tiang kayu dicabut dari rumahnya dan biarlah dia digantung di atasnya, dan biarlah rumahnya menjadi rentuhan oleh karena hal itu. Dan Elohim yang telah membuat namanya berdiam di sana menghancurkan setiap raja dan bangsa yang mengulurkan tangannya untuk mengubah atau menghancurkan bait Elohim di Yerusalem itu. Aku, Darius, telah membuat suatu keputusan, hendaklah itu dilaksanakan dengan seksama. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk. Haleluya. Pada pagi hari ini ya, kita ke slide. Saya beri judul khotbah kita pada hari ini yaitu pembangunan bait suci, ya. Pembangunan bait suci. Kalau dulu sebelumnya awalnya didirikan berupa tenda, ya. Berupa tenda
Lalu setelah itu oleh waktu itu pada zaman Musa ya, Mose berupa tenda. Lalu setelah itu Raja Daud ya, Raja Daud melihat kok aku tinggal di istana yang megah, tapi Tuhanku ada di luar, hanya di tenda ya. Akhirnya dia mau membuat suatu bait Elohim atau bait suci yang akhirnya terlaksana pada saat zaman Raja Salomo ya, anaknya dari Raja Daud ini. Itu adalah jadi yang pertama kemah atau tenda. Lalu itu sifatnya ini ya, bisa pindah-pindah ketika ada tiang awan atau tiang api yang berpindah, maka tenda pun ikut berpindah ya. Tetapi pada saat zamannya Raja Salomo dibuat dibuat bait suci yang fix, yang punya pondasi yang kokoh di Yerusalem, itu adalah bait suci yang pertama ya. Lalu setelah itu di zamannya Nebukadnezar, bait suci tersebut pun dirobohkan ya. Dirobohkan, coba kita lihat dalam kitab 2 Tawarikh ya. Ini dirobohkannya karena manusianya sendiri. Ya, karena manusia sendiri. 2 Tawarikh 36 ayatnya yang ke 14, 2 Tawarikh 36 ayat 14. Saya akan baca. Juga semua pemimpin para imam dan rakyat itu terus-menerus melakukan ketidaksetiaan dengan mengikuti segala berhala kekejian bangsa-bangsa itu. Dan mereka menajiskan bait Yahweh yang telah Dia kuduskan di Yerusalem. Dan Yahweh Elohim leluhur mereka mengirim kepada mereka melalui tangan para utusannya, bangun pagi-pagi dan mengutus karena Dia berbelas kasihan kepada umatnya dan tempat kediamannya ya. Bapa Yahweh masih berbelas kasihan. Namun mereka mengolok-olok utusan Elohim itu dan menghina segala firman-Nya dan mengejek para nabinya. Maka murka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak ada lagi pemulihan di sana. Dan Dia membangkitkan raja orang Kasdim melawan mereka dan Dia membunuh orang-orang pilihan mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak berbelas kasihan terhadap teruna dan darah orang tua dan orang yang sangat tua. Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan mereka ya. Jadi seluruh perkakas bait Elohim yang besar dan yang kecil serta harta benda dari bait Yahweh dan harta benda raja dan harta benda para panglimanya, Dia membawa semuanya ke Babylon dan mereka membakar bait Elohim dan merobohkan tembok Yerusalem dengan membakar segala puri dengan api dan menghancurkan segala perabotannya yang indah-indah ya. Ini adalah cerita kenapa bait suci yang pertama ini dirobohkan ya. Jadi karena ulah manusia sendiri ya, padahal Bapa Yahweh sudah berbelas kasih terhadap umat dan juga tempat kediamannya ya. Tadi kan kalau kita baca, tapi yaitu Bapa Yahweh lebih ya. Walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia pada firman-Nya karena Bapa Yahweh adalah firman ya. Ini contohnya ya. Jadi walaupun kita tidak setia, nih para orang Yehuda, para orang Israel mereka tidak setia sama firman. Tapi Tuhan setia ya. Setianya dengan cara apa? Dihancurkan ya. Karena apabila kita tidak setia pada firman, itu berarti menjadi musuhnya Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu pada saat itu bait suci pun dihancurkan pada zaman Raja Nebukadnezar atau pemerintahan Babylon ya. Puji Bapa Yahweh, apabila kita mungkin kalau kita baca firman Tuhan agak-agak ini ya, karena ini banyak sejarahnya. Banyak sejarah nih, ada Babylon, ada Persia, ada Asyur, pusing nggak ya? Kalau saya terus terang pusing, kalau hanya membayangkan membaca itu pusing ya.
Tapi Bapak Ibu nggak tahu, saya kalau yang kitab suci saya yang versi ILT itu di belakang ada ininya ya. Ada peta Timur Tengah kuno. Nggak tahu kalau Bapak Ibu punya nggak ya? Peta Timur Tengah kuno. Coba kita ke slide. Saya udah fotokan ini. Nah ini gambarnya begini. Muka tahu kelihatan apa enggak nih? Ya. Jadi kurang lebih pembagiannya seperti ini. Ya. Ini adalah Teluk Persia. Ini kerajaan Babylon. Ini ada Persia, Media, ya. Israel sendiri ada di mana? Ada kecil di sini, kecil di situ, ya. Jadi ibaratnya sedang ada dalam penjajahan, ya. Kan ini sebenarnya pelajaran waktu saya masih SMP apa SMA ya. Jadi mengenai kerajaan apa Mesopotamia, kerajaan Babylon ya. Ya kalau di kita hanya membaca ya sulit untuk membayangkan ya. Tapi apabila sudah tergambarkan jadi lebih mudah ya. Di khotbah saya yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai apa? Mengenai Raja Yosafat yang berperang melawan siapa? Amon, Moab, dan juga orang dari pegunungan Seir. Nah, Amon Moab itu mana? Amon Moab itu ada di sini, ada di seberang, balik lagi gambarnya. Ada di sini, ada Amon, ada Moab, pegunungan Seir di mana? Di sini orang Edom, ya. Jadi ada itu namanya kerajaan di seberang sungai. Ya, ada Amon, ada Moab, ada Edom. Ya. Lalu Tuhan Denny itu kan kerajaan di zaman dulu. Ya, mungkin seperti sekarang ya. Kalau misalkan kerajaan Majapahit itu sebenarnya di mana sih? Majapahit itu ternyata ada di Jawa Timur ya. Ada di kerajaan daerah Mojokerto. Ya, Mojokerto, ada juga daerah sebagian Kediri. Ya, dari itu ya kita bisa bayangkan, ternyata Majapahit itu ada di Kediri, ada di Jawa Timur ya, daerah Mojokerto sampai Kediri ya. Kalau kita membayangkannya di zaman sekarang mungkin bisa lebih mudah ya. Begitu juga ketika kita membaca firman Tuhan nih. Babylon itu sebenarnya di mana sih? Babylon itu kalau kurang lebih zaman sekarang ya. Ini ada, perhatikan baik-baik, di sini ada Teluk Persia, di sini ada Babylon, di sini ada Persia, di atas Babylon ada Persia. Coba selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kurang lebih begini. Ya. Ini yang tadi yang saya bilang Teluk Persia. Di sini ada Babylon, di atasnya ada Persia. Jadi Babylon kurang lebih adalah negaranya Irak plus Kuwait. Kurang lebih ya kalau zaman sekarang. Irak plus Kuwait itu adalah Babylon. Terus Persia tadi ada di atas Teluk Persia. Berarti negaranya kurang lebih mana? Iran ya. Jadi kalau ada gambaran seperti ini mungkin bisa kita lebih, ya walaupun batas-batasnya mungkin tidak seperti sekarang ya, tetapi kita bisa bayangkan ya kurang lebih Babylon itu adalah daerahnya Irak plus Kuwait ya. Kuwait ini kecil Bapak Ibu ya, ini kecil di sini di bawah Irak ya. Dan Israelnya di mana? Israel tetap bisa bayangkan di sini Babylon, di sini Persia, Israelnya kecil di atas. Ya, bisa kita bayangkan ketika mereka diserang oleh negara-negara dan nantinya Yerusalem akan dikepung. Ya, kita bisa bayangkan ya mungkin kota yang hanya sekecil itu dikepung oleh semua negara bisa seperti apa bayangan kita ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Supaya kita ada sedikit gambaran ya, kurang lebih seperti itu. Dan tadi juga saya boleh mengutip sedikit tadi tentang kesaksian tadi ya, Pak Jimmy Tolio tadi berbicara mengenai orang-orang Majus
ya, orang-orang Majus dari timur, ya, orang-orang Majus dari timur. Dari timur orang Majus itu diperkirakan apa? Orang Persia. Jadi benar ya, orang Majus dari timur. Bayang apa? Tolak ukur kita dari Israel. Timur sebelah mana? Sebelah sini. Jadi orang-orang Majus dari timur, dari kurang lebih dari Persia. Coba next selanjutnya. Balik lagi. Bukan foto itu berarti. Oke. Tadi apa namanya, orang Majus dari timur. Saya coba ukur, coba cari ya. Jarak Iran ke Bethlehem. Ya, adalah sekitar 2.200 kilo. 2.223 kilometer. Kalau naik mobil perjalanan darat itu 26 jam pakai mobil. Ya. Jadi benar kan? Apa perintah si Herodes? Bunuh semua bayi di bawah berapa? 2 tahun. Dia sudah memperkirakan dengan jarak sekitar 2.000-an kilo perjalanan kaki dari Persia atau dari Iran menuju ke Bethlehem mungkin paling lama sekitar 2 tahun. Ya, oleh karena itu perintahnya bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Ya, mungkin perjalanannya maksimal 2 tahun. Jadinya perintahnya begitu ya, bunuhnya di bawah 2 tahun ya. Kita juga apa namanya, mungkin ada orang yang bertanya nih, dulu ada yang pernah bertanya, kok Yeshua lahir pada hari raya Penuh Daun atau Tabernakel. Kan itu kan harusnya Yeshua atau orang tuanya perginya ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem. Ya, sekarang kita lihat next layar selanjutnya. Selanjutnya, Bethlehem di mana? Gambar sebelumnya. Lanjut. Bethlehem di sini, Yerusalem di sini. Jaraknya dekat. Saya cari Bethlehem dan Yerusalem, jaraknya sekitar 7 kilometer. 7 kilometer mungkin kurang lebih dari sini sampai mana? Sampai Penuh Indah? Mungkin bisa. Jadi dekat. Karena di Yerusalemnya penuh. Ya, di Yerusalem penuh, dan ini adalah kota-kota penunjang. Ya, kota penunjang ya, ibaratnya Jakarta kan kota penunjangnya ada Depok, ada Bekasi ya. Jadi masuk akal ya, karena penginapan penuh, mereka bisanya di Bethlehem pun penuh. Sedangkan jarak Bethlehem ke Yerusalem itu sekitar 7 kilometer. Ya, mungkin kalau jalan kaki pada zaman itu mungkin sekitar 1 jam, 2 jam. Ya mungkin 2 jam lah ya, karena kan Maria sambil hamil ya, mungkin itu ya. Jadi kita perlu sedikit kalau kita hanya membayangkan, terus terang saya juga dulu kalau baca ya baca asal baca ya, tapi setelah tahu ternyata gambarannya begini, ternyata memang jaraknya jauh atau memang jaraknya dekat ya. Jadi bisa diterima dengan akal sehat ya. Bapak Ibu bisa? Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini adalah pembagian ya. Tadi kan ada ada kata-kata di seberang sungai ya. Sungai yaitu dibatasi oleh Sungai Yordan. Ya, jadi tadi bahasa dari si siapa? Si Raja Darius tadi ya, negeri di seberang sungai. Berarti maksudnya lihat ya, tadi kan Persia kan sebelah sini ya, Iran di sebelah sini, lalu di seberangin sungai ada Yerusalem di situ ya. Nanti kita akan lihat juga ini kok, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yosua, Yerusalem ini masuknya ke Benjamin bukan Yehuda ya. Ada sendiri pembahasannya ya.
Pada saat itu memang ya kalau Bapak Ibu baca kan dari kitab Yosua itu Yerusalem itu masuknya ke suku Benyamin ya. Tapi disitulah karena kedekatan akhirnya mereka kerjasama ya. Puji Bapak Yahweh. Kita balik ke slide yang pertama tadi. Pada saat itu bait Elohim dihancurkan karena manusia yang tidak taat ya. Tadi kita sudah sama-sama baca. Bagaimana karena ketidaktaatan manusia, Bapak Yahweh tetap setia pada firman-Nya. Dia nggak mau baitnya yang dimana di situ Bapak Yahweh dipermuliakan, tetapi umat manusia melakukan hal-hal yang kalau katanya firman Tuhan tadi apa? Kejijikan di hadapanku. Ya, Bapak Yahweh tidak mau bertahta di tempat yang jijik, di tempat yang kotor. Bapak Yahweh tidak mau. Ya, akhirnya apa? Kaum Yehuda ini dibuang ke Babylon dan dijadikan budak. Ya, kebuang ke Babylon dan dijadikan budak. Mereka di sana harus melakukan hal-hal pekerjaan yang tidak biasanya mereka kerjakan, yaitu sebagai budak ya. Bahkan ini ada terjadi pergantian penguasa dari masa ke masa ya. Kita bisa melihat kalau kita lihat di sejarahnya Babylon itu memerintahnya hanya sebentar. Babylon memerintahnya sebentar lalu digantikan oleh Persia. Ya, Persia dan Iran ya. Iran seperti ini jangan Bapak Ibu gambarkan seperti Iran yang sekarang ya. Ini Irannya adalah sebelum penyembah Allah masuk ke dalam Iran ya. Jadi Iran pada saat itu mereka adalah berkepercayaan Zoroastrianisme. Ya, kepercayaan mereka adalah Zoroastrianisme atau Mazdayasna. Adalah sebuah agama yang berasal dari Iran Raya dan merupakan salah satu agama terorganisir tertua yang masih terus dianut hingga sekarang. Ya. Mereka penganutnya disebut juga dengan Zoroastrian. Ya, Zoroastrianisme menganggap siapa Tuhannya itu Ahura Mazda. Ahura Mazda yang artinya Tuhan bijaksana sebagai Tuhan yang tidak berawal lagi maha bijaksana ya. Jadi kepercayaan pada zaman Persia atau Darius pada saat itu adalah Zoroastrianisme. Jadi mereka orang yang sangat toleran. Mereka orang yang sangat orang yang sangat terhadap kepercayaan orang lain itu mereka sangat menghargai ya. Jadi pada saat itu Persia apabila kita lihat di sini kan tadi perubahan penguasanya terjadi pertama di zamannya Kores, lalu sekarang ke zaman Darius ya. Perintahnya terjadi di zaman Darius, baru terlaksana perintahnya terjadi di zaman Kores, baru terlaksana di zaman Darius ya. Kita bisa melihat bahwa di sini panjang sekali pembangunan bait suci yang kedua ya. Next, selanjutnya. Izin pembangunan bait suci ini dari zaman Kores, tetapi pembangunannya dihambat. Ya, pembangunan bait suci dihambat. Tadi saya mendengar ada kesaksian yang menyatakan ada musuh-musuh yang nggak suka. Ada orang yang tidak suka pada saat kita memperkenalkan nama Bapak Yahweh. Ada orang-orang yang gak suka pada saat kita membagi-bagi sembako, pada saat kita membagi kebutuhan pokok ya. Ketika kita memperkenalkan nama Bapak Yahweh ada yang tidak suka. Itu adalah musuh-musuh. Dan hal ini juga yang terjadi pada saat pembangunan bait suci yang kedua ini ya. Orang tidak suka ketika nama Bapak Yahweh dipanggil. Orang tidak suka ketika nama Bapak Yahweh dipermuliakan ya. Kita bisa melihat nih sekarang nih
Di Indonesia aja pembangunan tempat ibadah, pembangunan gereja itu dipersulit atau mungkin dihambat, ya. Tetapi di sini ada jalan terang. Jalan terangnya yaitu apa? Saya mengibaratkan adalah si Kores ini adalah pemerintahan pusat. Kores adalah pemerintahan pusat. Lalu tadi siapa? Ada Tatna Bosnai, dia adalah gubernur-gubernur, ya, ibaratnya pemda-pemdanya. Pemerintah pusat sudah mengizinkan, ayo bangun. Tetapi pemerintah daerah menghambat, ya. Oleh karena itu kepada siapapun yang boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, ya, apapun kebijakan pemerintah pusat yang baik, yang benar, jangan dihambat, ya. Pemerintah daerah harus tunduk kepada hukum yang diberikan kepada pemerintah pusat, ya. Apalagi ini mengenai nama Bapa Yahweh, ya. Pada saat itu pembangunan mau dihambat. Dihambatnya itu banyak sekali hambatan-hambatan yang boleh terjadi ketika bait suci mau dibangun, ya. Next selanjutnya. Hambatan-hambatan tersebut datang dari para musuh, dari para lawan, ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan apabila sudah memiliki rencana, maka harus terjadi, harus terlaksana. Manusia tidak bisa menghambat. Walaupun secara jasmani itu musuh kita, tetapi apabila kita mengasihi Bapa Yahweh, musuh kita adalah musuhnya Bapa Yahweh, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghambat. Akhirnya apa? Karena dihambat, akhirnya pekerjaan pembangunan bait suci pun terhenti, ya. Terhenti kenapa? Kita baca, coba lihat, ya. Dalam kitab Ezra 4 ayat 1. Hambatannya apa aja sih? Ezra 4 ayat 1. Ezra 4. Mulai dari ayat 1 kita coba baca apa sih hambatannya. Dan ketika, perhatikan, musuh Yehuda dan Benyamin, ya, jadi satu, ya, Yehuda dan Benyamin. Dan ketika musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang buangan itu, ya, orang-orang yang tadi dibuang ke Babylon tadi, ya, musuh-musuh mereka tadi mendengar bahwa si orang-orang Yehuda dan Benyamin itu sedang membangun tempat suci bagi Yahweh Elohim Israel. Baru dengar udah kepanasan, kuping sudah merah. Ayat kedua, maka mereka mendekat kepada Zerubabel dan kepada para kepala leluhur dan berkata kepada mereka, ya, lihat nih cara setan. Biarlah kami membangun bersamamu, karena seperti kamu, kami pun mencari Elohimmu, ya, kata-kata manis. Dan kami tidak pernah berkorban sejak masa Esarhadon, Raja Asyur yang membawa kami ke sini, ya. Lihat sampai sini dulu. Bagaimana cara setan dia berusaha masuk ke dalam jemaat Tuhan. Dia mau merusak. Kalau merusak dari luar itu terlalu terlalu vulgar. Tetapi kalau merusak dari dalam itu menggerogoti pelan-pelan. Ibaratnya lebih tersiksa, ya. Jadi cara setan pada zaman akhir ini, dia berusaha masuk ke dalam gereja Tuhan. Dia berusaha menyamar yang katanya aku akan membantu kamu untuk membangun bait suci, ya. Di sini padahal mereka jelas-jelas adalah musuh bangsa Yehuda dan Benyamin, ya, tadi.
tepat apabila mereka mau menjadikan diri sebagai musuh dalam selimut, ya. Jadi itu setan berusaha masuk, ajaran-ajaran seperti Bapak Gembala bilang, ajaran kuda putih berusaha masuk untuk mencerai beraikan umat Elohim, ya. Kalau setan sudah masuk ke dalam, dia akan berusaha, oh cara ini bagus, cara ini bagus, cara itu bagus. Akhirnya, oh iya ya, benar juga bagus. Akhirnya dari sudut 1 derajat di sini melintang ke sana, mungkin bisa sampai 45 derajat, ya. Jadi di sini musuh-musuh ketakutan karena bait suci mau dibangun, tetapi di sini kaum Yehuda dan Benyamin sadar, ya, bahwa kamu itu adalah musuhku, ya. Kalau mereka memang adalah temanku, pasti pada saat awal sebelum aku dibuang ke Babylon, kamu sudah bela saya. Ya, tetapi di sini saat mereka mau coba bangun, oke deh saya bantuin. Ya, Bapak Ibu mungkin sering merasa seperti itu. Ada orang-orang yang dirasa jahat mau berusaha masuk ke dalam, mungkin ke dalam keluarga kita, ya, yang berusaha menjadi serigala berbulu domba, ya, yang berusaha untuk merusak dari dalam. Ini adalah gambaran dari si setan yang berusaha menghambat pembangunan bait Elohim yang adalah kita sendiri, ya. Tetapi Zerubabel dan Yesua dan selebihnya dari para kepala leluhur Israel berkata kepada mereka, ya, kepada musuhnya, ya, ini bukan urusanmu, tetapi urusan kami untuk membangun rumah bagi Elohim kami, dan kami sendiri akan membangun bagi Yahweh Elohim Israel, sebagaimana Raja Kores, yaitu Raja Persia, telah memerintahkan kepada kami, ya. Pembangunan bait suci, pembangunan bait Elohim yang adalah hidupku sendiri, adalah urusanku sendiri, bukan urusan kamu, ya. Kalau orang zaman sekarang mungkin bahasanya talk to my hand, ya, muke lu jauh, ya, ini bukan urusanmu, pergi sana, ini urusan saya sama Bapak Yahweh, ya. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, pegang itu dengan benar, ya. Jangan melenceng kanan kiri, karena musuh kita itu nggak seneng apabila kita dekat sama Bapak Yahweh, ya. Mereka berusaha masuk untuk yang ngatur ngaco dari dalam, ya. Ini yang terjadi ketika kaum Yehuda dan Benyamin berusaha untuk masuk dalam pura-pura menyamar membangun bait suci, yang di situ nama Bapak Yahweh ditinggikan dan dipermuliakan, ya. Tetapi di sini ada satu tindakan iman, pergi kamu, ini bukan urusanmu, tetapi ini urusan saya dengan Bapak Yahweh, ya. Lalu bawahnya ayat selanjutnya, lalu rakyat negeri itu melemahkan tangan orang-orang Yehuda, ya. Setan masih belum puas, tujuan belum tercapai. Lalu rakyat negeri itu melemahkan tangan orang-orang Yehuda dan menakut-nakuti mereka dalam membangun, ya. Ditakut-takutin, ya. Roh ketakutan diberikan, roh, ya, pokoknya roh-roh yang jahat yang bukan berasal daripada Bapak Yahweh tetap diberikan, ya. Terus dari dalam nggak bisa, oke, dari luar. Pengajaran kuda putih dikasih terus, lama-lama melenceng, akhirnya lenceng muter-muter terus, nggak sampai ke dalam tanah perjanjian,
janjian, muter-muter terus, pusing ya. Ya, mereka berusaha untuk menakut-takuti dalam usahanya membangun, dan mereka, ini yang parahnya nih, mereka menyewa para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda agar menggagalkan rancangan mereka selama masa Kores. Ya, selama masa Kores ya, tetapi di zaman Darius beda. Raja Persia, bahkan sampai pemerintahan Darius Raja Persia ya, sampai nyewa ya. Mungkin dulu zaman dulu ada ini kali ya, agen hoax ya. Kalau zaman sekarang ya, ada agen kebohongan, agen kejahatan ya. Mungkin zaman dulu ada seperti itu. Sampai nyewa orang untuk pokoknya bait suci nggak boleh dibangun. Ya, itu tujuan setan. Pokoknya jemaat anak domba Adonai nggak boleh selamat. Itu kata setan. Pokoknya jemaat anak domba Adonai dan mereka yang mendengarkan akan siaran ini tidak boleh mengenal nama Yahweh dalam Yeshua Masiah. Tapi nanti kita lihat, Tuhan tetap setia apabila kita mau setia pada firman-Nya, ya. Dan dalam pemerintahan Ahasweros pada permulaan pemerintahannya, nih, mereka menulis sebuah tuduhan. Yang mempunyai sifat menuduh siapa? Setan. Mereka menulis sebuah tuduhan terhadap orang-orang di Yehuda dan Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta, Bislam, Mitredat, dan Tabeel serta sahabat-sahabat mereka yang lain menulis kepada Artasasta, Raja Persia, dan surat itu ditulis dalam tulisan Aram dan diterjemahkan dari bahasa Aram. Rehum menjabat ketua dewannya. Pokoknya di sini intinya pada saat itu mereka mengirim surat kepada Raja Persia, "Hei Raja, orang-orang yang ada di seberang sungai itu mereka tidak baik. Mereka bukan orang yang baik." Ya. Buktinya itu bait dirobohkan. Nanti apabila bait itu dibangun, nanti raja tidak bakalan bisa mendapatkan pajak, tidak bisa mendapatkan upeti, biaya-biaya lain dari rakyat tersebut. Ya, dibikinlah hal-hal yang tidak benar. Untuk apa? Melemahkan, untuk menggagalkan pembangunan bait suci yang sudah direncanakan ya. Di sini adalah rencana Bapa Yahweh. Kita boleh melihat nanti bagaimana mau dihambat oleh si setan, tetapi Bapa Yahweh tetap buka jalannya. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan ya. Puji Bapa Yahweh. Kita balik ke slide. Bapa Yahweh melihat ini umatku mau mendirikan bait untuk aku, tetapi pembangunannya dihambat. Akhirnya mungkin juga, Tuhan juga ngelihat ya, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita ya. Bapa Yahweh melihat, aduh nih ternyata anak-anakku jemaat anak domba Adonai ini punya rencana yang baik, yang bagus untuk aku. Mereka mau dibersihkan, disempurnakan oleh firman Tuhan. Tetapi ada nih musuh-musuh yang mau menghambat. Ada aja halangan, ada aja hambatan. Akhirnya Bapa Yahweh mengutuslah Hagai dan Zakaria ya. Kita lihat dalam Ezra 5 ya, ayat 1 dan 2. Ini adalah permulaan lagi bagaimana bait suci mau dibangun setelah dihambat. Ezra 5. Oke. Dan Nabi Hagai dan Zakaria anak Ido, para nabi itu ya, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi di Yehuda dan di Yerusalem dalam
dan di Yerusalem dalam nama Elohim Israel yang menaungi mereka. Ya, kemudian bangkitlah Zerubabel anak Sealtiel dan Yesua anak Yozadak dan mulai membangun lagi bait Elohim yang ada di Yerusalem, dan bersama mereka para nabi Elohim membantunya. Ya, perhatikan. Saya akan bacakan lagi sekali lagi. Nabi Hagai dan Zakaria bernubuat atas nama Elohim Israel yang menaungi mereka. Ya, atas siapa? Nama Elohim Israel. Ya, kalau zaman sekarang kan, sekarang banyak sekali nubuatan yang bisa kita lihat di YouTube. Ya, ya mungkin ya ada campur baur ya, ada yang masih menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, yang masih menyembah kepada Tuhan yang tidak benar, ya, yang tidak sesuai dengan iman kita. Pokoknya banyak sekali deh. Tetapi di sini Nabi Hagai dan Zakaria, mereka kasih lihat nubuatan yang benar atas nama Elohim Israel, yaitu Bapak Yahweh. Ya, pasti Bapak Yahweh. Elohim Israel itu pasti Yahweh. Ya, saya pernah ngelihat di foto sih, di foto. Jadi kan di Gua Makpela. Di Gua Makpela itu kan ada berbagai kuburan ya. Kuburan ada dari kuburan Sarah, kuburan si siapa Ishak, Yakub. Ya, di situ di fotonya ada di depan ininya ya, di depan kuburannya itu ada tulisan Yod He Waw He. Jadi sudah pasti Elohim Israel namanya Yahweh. Cuman mereka nggak mau nyebut Yahweh, ya. Tapi di situ saya berkeyakinan pasti nama Elohim Israel itu Yahweh. Jadi kalau ada nubuatan yang mungkin tidak menggunakan nama Bapak Yahweh, tanya dulu sama Bapak Yahweh, ya. Ya banyak sekali ya. Misalkan desas-desusnya seperti ini. Kita harus berdoa karena ngomongnya kita harus berdoa untuk pertemuan di Bali bulan April. Ya, ada apa? Bill Gates mau datang. Kalau Bapak Yahweh mau datang nggak apa-apa. Ini orang yang mau datang gitu loh. Kok takut? Ya, ada kan seperti itu? Padahal kalau kita cari pertemuan di Bali bulan April adalah pertemuan G20. Pertemuan G20 dengan agendanya Recover Together, Stronger Together. Ya, itu yang orang bilang Great Reset. Ya, Great Reset maksudnya pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Ya, yang nggak apa-apa, kita terima aja kan, terima aja. Ya ntar kita lihat aja Bill Gates datang nggak ya di bulan April tersebut di Bali. Ya namanya juga pertemuan G20 itu kan pertemuan antar negara ya. Saya nggak tahu Bill Gates itu mewakili negara mana, ya. Tapi ntar kita lihat aja. Lalu ada juga yang menyatakan, lihat nanti tanggal 6 Juni tahun ini ada apa? Bukan Mandalikanya, ya. Tanggal 6 Juni nanti Antikris, Anti-Hamasiah menduduki bait Allah. Bukan bait Elohim, bait Allah kata mereka. Ya, jadi bait Elohim sudah tidak perlu dibangun lagi karena bait Allahnya sudah ada. Jadi nanti si Anti-Hamasiah bakal duduk di situ tanggal 6 Juni. Kita lihat aja ya. Itu kan ya kita boleh terima aja, tapi tetap urusan kita tadi apa? Masih ingat tadi urusan kita? Kamu musuh saya jangan membangun rumah
Elohim saya. Karena nama Tuhan saya namanya Yahweh, bukan Yesus, bukan Allah. Ya, harus punya satu ketetapan. Ya, kamu boleh memiliki nubuatan seperti itu, tapi saya tetap yakin dan percaya Elohim saya tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun kamu berusaha menghambat pembangunan bait suci, namun ada aja cara Bapak Yahweh. Melalui siapa? Nah, balik ke slide. Melalui Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Ya, ini adalah nabi yang benar karena dia menggunakan nama Elohim Israel yang namanya Yahweh. Ya, akhirnya apa? Tuhan memakai Raja Kores dan Darius untuk membela umatnya. Walaupun berita bohong berusaha melemahkan dari dalam, dari luar, tidak bisa, tapi Bapa Yahweh tetap setia. Dia memakai melalui Nabi Hagai, melalui Zakaria, akhirnya si Raja Darius dipakai Tuhan untuk membela umatnya, ya. Walaupun walaupun mereka secara resmi mengirimkan surat kepada Raja Darius, tolong dihentikan pembangunan bait suci. Tetapi di sini kita lihat tadi kan dalam Ezra 6 tadi kan, saya akan membacakan lagi. Lalu Raja Darius membuat suatu keputusan. Ya. Dia sebagai raja harus buat keputusan, dan keputusannya ini bukan keputusan yang abal-abal, ya. Dia buat keputusan dan mereka menyelidiki rumah kitab. Jangan kata kamu, jangan kata A, jangan kata B, tapi harus diselidiki dari rumah kitabnya sendiri, ya. Karena tadi kan kita lihat kan, pertama Raja Kores, lalu Raja Darius, ya. Mungkin serah terimanya kurang bagus mungkin, ya. Akhirnya terjadilah hambatan dalam bangun bait suci. Lalu Raja Darius membuat suatu keputusan dan mereka menyelidiki di rumah kitab tempat perbendaharaan yang terletak di sana di Babylon, dan ditemukan sebuah gulungan di Ahmeta di istana yang terletak di provinsi Media. Ada catatannya, ya, catatan dari Raja Kores membuat keputusan mengenai bait Elohim di Yerusalem. Keputusannya apa? Biarlah bait itu dibangun, yaitu tempat untuk mempersembahkan korban. Ya, ini dari raja, dari pemerintah pusat pada saat itu. Biarlah fondasinya diletakkan dengan kukuh dan selanjutnya. Dan yang menarik dan biarlah biayanya dibayar dari mana? Coba Ezra 6 ayatnya yang keempat. Dan biarlah biayanya dibayar dari istana raja. Ya. Tadi kepercayaan Zoroastrianisme. Ya. Dia tidak secara langsung percaya kepada Bapa Yahweh, tapi dia membuat keputusan, oke, dulu dihancurkan, sekarang bangun. Ya, dibangun atas biaya dari istana raja. Luar biasa kan? Ya, apabila Bapa Yahweh sudah memiliki rencana, setan berusaha menghambat nih. Setan berusaha nahan berkat-berkat Bapa Yahweh. Gak bisa. Bahkan Bapa Yahweh yang beri biaya, yang beri dana dari istana raja. Biayanya doang, tapi yang kerja tetap kita, tetap orang Yehuda dan Benyamin, ya. Saya akan bacakan lagi selanjutnya. Dan juga biarlah perkakas emas dan perak di bait Elohim yang Nebukadnezar telah mengambilnya dari tempat suci yang ada di Yerusalem dan membawanya ke Babylon, dikembalikan dan dibawa ke tempat suci yang ada di Yerusalem ke tempatnya, dan engkau harus menyimpannya di bait Elohim. Ya, pokoknya semua
segala macam kerugian dikembalikan. Ya, dikembalikan, dimulai seperti perusahaan asuransi ya. Jadi aku sudah menghancurkan, aku sendiri yang akan membiayainya. Ya, membiayainya, bahkan dikembalikan itu biaya perkakasnya. Ya, kita balik ke slide yang tadi. Segala perkakas dikembalikan, semua perlengkapan disediakan, bahkan persembahan bakaran disiapkan. Ya, saya akan baca lagi tadi, masih dari Ezra 6 tadi, ayat 7, biarlah pekerjaan bait Elohim berlangsung sendiri. Biaya sudah disiapkan, tapi tetap pekerjaan dikerjakan sendiri oleh orang-orang tersebut. Ya. Dan yang mereka perlukan, ayat 9, dan yang mereka perlukan yaitu lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk persembahan bakaran bagi Elohim surga, dan juga gandum, garam, anggur, dan minyak sebagaimana para imam di Yerusalem mengatakannya, biarlah itu diberikan kepada mereka hari demi hari. Kapan? Tanpa henti. Luar biasa. Ya. Karena apa? Bapa Yahweh tetap setia pada firman-Nya. Setan go away, setan nggak bisa menghambat, ya. Bahkan apalagi supaya mereka dapat mempersembahkan korban yang menenangkan bagi Elohim surga, dan ujung-ujungnya berdoa untuk kehidupan raja serta putra-putranya, ya. Waktu itu kita pernah belajar umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri di hadapanku, berdoa mencari wajahku, ya. Tapi di sini ada orang juga yang mengatakan, oh nggak usah kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Karena dunia akan semakin jahat, katanya begitu. Ya, tetapi Bapak Yahweh sendiri loh yang bilang, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, maka di situ aku akan memberkati. Masalah nanti akan dihancurkan, masalah nanti bagaimana itu masalah Bapa Yahweh. Urusan kita ya berdoa, ya, bukan menghakimi, ya. Jadi tetap kita harus berdoa. Ya, harus berdoa supaya bangsa dan negara Indonesia ini tetap diberikan kekuatan oleh Bapak Yahweh. Ya, di sini kan kita juga punya jam doa kan, ya, di Jemaat Anak Domba Adonai di tempat ini, dan juga mungkin untuk beberapa jiwa yang boleh mendengarkan siaran ini, ya, kita mau sama-sama nih. Setiap jam 8 malam kami sudah memiliki jadwal. Setiap jam 8 malam dimanapun kita berada berdoa, ya, dari hari Minggu sampai hari Minggu berdoa, ya, baik itu doa pribadi maupun doa keluarga, bisa salah satunya, ya. Ketika sendiri ya doalah pribadi, ketika sama keluarga ya berdoalah keluarga, ya. Karena kita kan berpencar-pencar kan, ya, berpencar-pencar, ada yang di Jakarta, ada yang di Depok, ada yang di Bogor, mau kumpulnya di Tangerang Selatan, ya. Apabila kita mau berdoa pada jam 8 malam, ya, satu roh, kita berdoa memohon kepada Bapa Yahweh, maka di situ Bapa Yahweh akan mendengarkan akan seruan daripada kita semua, ya. Selain itu, selain jam 8 malam, ya, kita juga punya nih, Bapak Gembala juga pernah mengajak yang kuat, ayo lakukanlah doa puasa. Doa puasa kapan? Waktunya di hari Sabat, ya. Saya pernah mendengar kemarin Perdana Menteri Israel, ya, Perdana Menteri Israel, dia itu bukan si Naftali Bennett, ya, yang baru, ya, Naftali Bennett itu dia ternyata punya sifat negosiator yang baik, ya. Jadi sekarang lagi ada permasalahan di mana? Di Iran, di Ukraina dan Rusia. Di Ukraina dan Rusia, nah mereka ketemu nih, si Naftali ketemu sama Putin, ya, di hari Sabat,
ya. Akhirnya dia mendapatkan reaksi. Kenapa? Karena dilarang bepergian di hari Sabat, ya. Dari situ saya belajar, oh ternyata memang benar. Itu namanya menguduskan hari Yahweh, hari Sabat. Ya, jangan cuma ibadah 1-2 jam setelah itu keluyuran. Ya, itu namanya bukan menguduskan. Ya, tetapi di sini Bapak Gembala juga pernah mengajak lakukan doa puasa pada hari Sabat. Ya, baik jemaat anak domba Adonai maupun mereka yang boleh mendengarkan, ya. Dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu, ya. Lakukan doa puasa sehingga apa? Segala pergumulan kita boleh kita bawa di bawah kaki Bapa Yahweh, ya. Maka di sini tadi kita melihat Bapa Yahweh yang akan ganti semuanya dengan begitu luar biasa, ya. Apalagi sih yang diganti oleh si Raja Darius itu? Setiap dan Elohim yang telah membuat namanya berdiam di sana akan menghancurkan setiap raja dan bangsa yang mengulurkan tangannya untuk mengubah, ya, atau menghancurkan bait Elohim di Yerusalem itu. Aku Darius telah membuat keputusan, hendaklah itu dilaksanakan dengan seksama, ya. Jadi barang siapa yang mau mengubah umat pilihan Bapa Yahweh, itu urusannya sama Bapa Yahweh, ya. Yang berusaha mengubah, yang berusaha menarik damai sejahtera dari jemaat anak domba Adonai, yang berusaha untuk menahan berkat bagi jemaat anak domba Adonai, apabila dengan setia melakukan firman Tuhan, yang berusaha menghalangi akan berhadapan dengan Bapa Yahweh, ya. Next, selanjutnya slide terakhir. Sebagai refleksi, tubuh kita adalah bait Elohim, ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci, tempat kudus bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim. Dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, dengan rohmu yang adalah milik Elohim, ya. Jadi tubuh kita adalah milik Bapa Yahweh, ya. Bait Elohim ini pergunakanlah dengan baik, ya. Pergunakan dengan benar, ya. Segala hal yang menghambat itu akan berurusan dengan Bapa Yahweh. Balik ke slide terakhir tadi sebagai refleksi kita. Apa dan siapa yang mencoba menghambat kebangunan rohani kita? Kita yang bisa menilai. Kira-kira siapa yang menghambat akan kebangunan rohani kita? Atau jangan-jangan kita sendiri yang menjadi penghambat bagi kebangunan rohani orang lain, ya. Kita bisa pikir sendiri, kita bisa refleksi. Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan, jangan sampai aku menjadi penghambat bagi orang lain. Bisa berdoa seperti itu? Coba katakan, Tuhan, jangan sampai aku menghambat kebangunan rohani orang lain. Haleluya, puji Bapa Yahweh, diberkatilah kita semua, ya. Tuhan sudah memberi izin dibangun melalui Kores. Maukah kita dibangun? Ya, pertanyaannya. Tuhan sudah memberi izin nih dari pemerintah, kita sudah diberikan kebebasan. Ayo beribadah. Ya, mau enggak kita sendiri ini dibangun? Ya, pertanyaannya, sekarang sudah zamannya enak. Ya, jangan terus-terusan online terus. Ya, online terus ntar berkatnya juga cuman online. Tahu maksudnya berkat online? Bapak Ibu pernah ngelihat dibagi brosur mobil, ya itu cuma ngelihat doang, ya, cuma bisa ngelihat tapi tidak bisa merasakan, menikmati, ya. Oleh karena itu datang di hadapan Bapa Yahweh, duduk diam di bawah kakimu. Seperti siapa?
seperti Maria, memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu, Yahweh. Ya, jadi datang ke dalam tempat ibadah ini. Ya, jangan kita sudah dikasih izin, tapi kita sendiri tidak mau dibangun, tidak mau datang. Alasannya apa? Karena takut. Ya, seperti siapa tadi kan? Orang-orang Yehuda kan dia takut kan? Takut karena dibohongin, ditakut-takutin ya. Jadi sekarang zaman sudah enak. Bisa datang ibadah. Dari dulu sebenarnya sudah bisa. Cuman maukah kita datang melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Bapak Yahweh? Tenang aja masuk ke sini nggak pakai peduli lindungi. Masuk aja tapi kita percaya bahwa Bapak Yahweh yang peduli dan melindungi kita ya. Tenang aja. Dengan nyanyian dan pujian Bapak Yahweh yang akan berperang bagi kita. Haleluya, ada sukacita? Amin, haleluya. Bapak Yahweh berkati. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian.